Eh, Ya, silakan. yang pertama, Pak, apakah Ya, filsafat itu hanya terbatas dengan logika? Nah, dan boleh langsung dua nggak, Pak? ya Pertanyaannya boleh tiga juga boleh. Silakan, boleh boleh tanya langsung dua tiga ya. deh, tiga, Oh, jangan hanya dua. itu yang Jadi yang pertama. pertama tadi, adalah apakah filsafat itu sumbernya hanya Apakah logika? Oke, itu satu. Yang kedua, hmm, terus yang kedua, mengapa harus ada pelajaran atau ilmu filsafat Islam? Sedangkan mhm, agama Islam itu kan bukan logika, Pak, tapi keyakinan gitu. Soalnya beberapa hal yang ada di agama Islam itu tidak bisa diurai dengan logika. Seperti contoh kan kalau di dalam hukum itu ada hufain. Hufain itu yang eh, mengusap hanya mengusap sepatu saja, Pak. Itu kan yang diusap itu bagian atas. Sedangkan kalau menurut logika, toharoh itu kan bersih ya. Kalau menurut logika, yang kotor itu kan di bawah, di telapak kaki. Kenapa toharoh itu hanya bisa hanya diusap atasnya aja? Berarti kan dari situ juga agama agama Islam itu bukan logika, tapi keyakinan. Nah, mengapa ada ilmu filsafat Islam gitu? oke, Karena kan terima kasih Fahmi ya, luar biasa nih. Saya betul paling seneng nih kalau ya. diskusi ngobrol. Namanya kuliah tadi tidak efektif ketika hanya ceramah terus gitu ya. Tadi ceramah itu sengaja karena biasa nggak terlalu banyak yang komunikasi nih ya. Baik, Baik, Pak. pertanyaan pertama adalah apakah filsafat itu hanya bersumber dari akal atau logika? Jawabannya iya, betul. Ya, jadi bahwa filsafat itu dalam literatur ini ya, literatur yang ada sekarang ini memang sumbernya itu dari Yunani, di mana kebenaran itu didasarkan kepada logika akal manusia. Hanya saja kan memang akal manusia itu perlu dilihat apakah dia akal murni gitu ya, akal yang memang tidak dipengaruhi oleh sosial, masyarakat, politik, ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa dilihat gitu ya. Walaupun kita juga kajian sekarang itu bukan hanya filsafat dari Yunani saja ya, termasuk filsafat dari India, filsafat dari Cina, ya termasuk juga filsafat Nusantara ini perlu dikembangkan juga sebenarnya bagaimana sebenarnya manusia Nusantara itu dia merespon dari sebuah fenomena yang ada. Hanya bedanya begini. Jadi filsafat itu kan muncul ya dari akal manusia yang kemudian berpikir tentang sebuah kebenaran ya. Misalnya tadi kalau di Indonesia ini ya tadi saya kasih contoh misalnya Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Betul tidak sih Gunung Tangkuban Perahu itu adalah perahu yang ditendang gitu ya oleh Sang Kuryang. Nah, kalau kita merujuknya ke legenda itu, maka dia bukan filsafat, tapi itu adalah mit, mitos gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau logika tidak, kalau akal itu ya harus dicari benar tidak. Jadi dilihat ya, di struktur. Kalau perlu berarti ya mungkin digali tuh Gunung Tangkuban Perahunya isinya apa sih dalamnya? Ada nggak unsur-unsur bekas perahunya? Nah, seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama betul bahwa saya filsafat itu ya memang dasarnya sumbernya itu adalah akal ya, logika. Nah, nanti ada masalah menarik antara logika tadi dengan hati. Ya, ini akal itu korelasinya dengan kolab, dengan kolbu itu seperti apa sebenarnya? Ya, clue gitu ya. Apakah dia abstrak atau real gitu ya. Kalau tadi sebutkan ala wa inna fi jasadil mudghah, dalam jasad. Jasad itu kan berarti fisik. Ala wahiyal qalb itu berarti fisik hati. Qalb itu sebenarnya bukan hati tapi jantung. Ya udah dalam bisa jadi jantung hati lah gitu ya. Karena itu adalah sebagai pusat dari kehidupan. Tapi ternyata ada dimensi realnya, ada dimensi abstraknya. Nah, dimensi abstrak itulah akal manusia itu. Sehingga ada yang menyebutkan akal dalam konteks Islam itu ya qalb itu gitu ya. Ya karena ada pertimbangan di situ. Walaupun ada menyebutkan enggak itu adalah prosesnya adalah melalui tadi al-muf atau otak memproses apakah ini kebenaran, apakah ini tidak benar gitu, apakah ini baik atau tidak baik.
Itu yang pertama, gitu ya. Jadi kenapa atau sumbernya apa? Jelas sumbernya itu adalah logika atau akal logik ya, akal manusia. Akal manusia itu nanti akan banyak dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, tadi yang dimaksud adalah akal murni yang memang tidak dipengaruhi oleh ya sesuatu yang ada di luar dari ya diri akal itu sendiri. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada filsafat Islam? Kenapa harus belajar filsafat Islam? Jawabannya adalah perjalanan dari Islam yang cukup panjang, ya tadi setelah keluar dari Madinah, ya dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Suriah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir sampai ke Asbania sampai ke Spanyol. Ya kita fokus ke Baghdad. Ya, ketika Islam itu menyebar ya ke Suriah, ya Syam pada waktu itu Syria, sekarang jadi Suriah, ya kemudian ke Baghdad, tepatnya nanti ketika di Baghdad, ketika perkembangan dari Daulah Abbasiyah, ya kemudian diterjemahkannya buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh umat Islam, dan ternyata dalam proses penerjemahannya itu juga buku-buku filsafat itu juga diterjemahkan, maka kemudian ya dipelajari, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan yang nanti dalam ruang lingkup ilmu kalam, ya ilmu kalam atau ilmu teologis, ilmu bicara tentang Tuhan. Ketika menerjemahkan misalnya bukunya Plato dan bukunya Aristoteles, ketika bicara tentang sumber dari alam semesta yang mereka menyebutnya dengan prima causa, maka gimana nih? Kan dalam Islam itu sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini ada sebab akibat, ada sebab awal dari segala sebab. Ya, ada prime, ada cause gitu ya. Because, cause gitu ya, prime ya, ada prime minister gitu ya, atau mungkin ada siapa tuh yang di film itu tuh ya, ada prim apa prime gitu ya. Nah, berarti gimana nih? Maka kemudian misalnya filosof pertama ya Al-Kindi kemudian konteksnya begini nih gitu ya. Nah, itu baru dari sisi filsafat ketuhanan. Filsafat alam misalnya tentang alam semesta ini gimana kok dalam Islam udah jelas alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rob pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi kok ini alam itu ada dengan sendirinya gitu ya. Jadi bukan proses ada penciptaan. Nah, disitulah kemudian respon dialog ya antara ya pemikiran-pemikiran Yunani dengan apa yang ada di dalam Islam, terutama tadi akidah atau keyakinan Islam. Kemudian setelah itu ternyata efek dari tadi berpikir logis dengan logika, dengan akal, itu justru positifnya adalah mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Misalnya, ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan saja dengan internet. Oke, mudah-mudahan masih ada semuanya. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Tadi saya kembali ke yang kedua, ingat ya. Tadi yang pertama itu adalah karena penerjemahan, kemudian penerjemahannya itu ada buku-buku tentang apa filsafat ketuhanan, kemudian juga filsafat alam, dan yang ketiga tadi itu adalah filsafat dari sisi kemanusiaan. Ya, dari sisi kemanusiaan. Kenapa? Kemudian diterjemahkan ternyata efek positifnya itu adalah science. Kenapa? Karena science ya ilmu pengetahuan itu sumbernya itu bukan hanya agama tapi sumbernya itu juga adalah empirisme, sesuatu yang memang bisa dicerna, bisa di teorinya tentang eksperimen, dalam bahasa Arabnya itu adalah tajribi. Jadi bukan hanya bayani atau irfani tapi juga tajribi, eksperimen. Sehingga kemudian justru penerjemahan dari buku-buku Yunani utamanya terkait dengan filsafat dengan sains itulah yang kemudian mengembangkan dari ilmu pengetahuan di peradaban Islam yang sumbernya itu adalah rasio dengan logika. Oke ya, jadi kenapa dipelajari? Karena memang dari dulu itu sudah muncul. Makanya Imam Al-Ghazali sendiri menulis kitab judulnya itu Tahafut Falasifah. Ya, tapi sebelum menulis ya Imam Al-Ghazali itu sebelum menyusun Tahafut Falasifah itu mempelajari ini apa sih sebenarnya yang dipelajari oleh filsafat itu, munculnya dari mana, bagaimana karakternya termasuk kontribusinya terhadap peradaban Islam.
Oke, nah kemudian dari dulu sudah ada dan kemudian kontribusinya karena dia betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekarang saat ini misalnya baik itu Barat ataupun juga Cina dan beberapa negara maju, mereka tuh berkembang karena memang rasio logiknya ya itu berkembang ya berkembang gitu ya. Sementara kalau kita misalnya merujuk kepada misalnya teori tentang Bayani menjelaskan kepada teks itu nanti dia multi interpretasi ya sehingga kemudian seolah-olah tuh ya udah doktrin saja agama saja gitu ya. Nah padahal yang betul ini my opinion ya perspektif saya ada memang bagian dari agama yang tidak sama dengan sains ya. Tapi di sisi lain banyak juga agama yang memang bukan mendukung ya, artinya similar, sama dengan science. Nah, disinilah kemudian kita betul-betul Hmm. mesti bijaksana, bijaksini dalam menyikapi, oh oke, ini bagian dari agama yang memang tidak bisa dirasionalkan, gitu ya. Tapi ini ada agama yang bisa dirasionalkan. Misalnya begini, nah, kaitan dengan akidah. Misalnya akhirat, surga neraka, itu ada tidak, benar tidak berdasarkan rasio tanpa berdasarkan agama. Maka saya boleh mengatakan, ini mungkin my opinion ya, persepsi saya bahwa iya, bahwasanya adanya surga dan neraka, adanya akhirat tanpa agama pun itu mesti ada. Kenapa? Ya, contoh simpelnya adalah begitu banyak kezoliman yang ada di dunia ini. Misalnya, saya kasih contoh. Ya, dulu adalah salah satu santriwati dari Bandung itu, ya tiba-tiba dua orang santriwati itu ditemukan meninggal gitu kan ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba dia ditemukan meninggal. Meninggalnya itu adalah karena dibunuh. Nah, kemudian berarti terjadi pembunuhan di dunia ini, ya. Jadi dua sandera itu meninggal. Atau mungkin yang kalau diburu itu Marsinah misalnya zaman dulu itu ya. Atau banyak lah ya bayi-bayi yang meninggal dibunuh, ya kemudian ada perampokan juga. Nah, kalau akhirat tidak ada, itu berarti kezoliman itu atau keadilan itu tidak bisa ditegakkan. Ya tidak bisa ditegakkan ya. Orang tiba-tiba misalnya ada orang lagi berjalan di tempat sepi tiba-tiba kemudian dibunuh. Oh, nggak adil sekali dunia ini gitu ya. Makanya secara logika mestinya akhirat itu mesti ada, harus ada untuk membalas minimal. Ya, orang yang dibunuh itu ya harus dibunuh kembali. Kalau dalam Islam itu misalnya nanti di akhirat itu binatang itu ya dua ekor semut itu dia akan dihidupkan. Kemudian semut yang mati ketika di dunia karena dimatikan, dibunuh oleh semut yang lain itu akan diberikan waktu untuk membalas. Ya, untuk membalas orang semut yang tadi membunuh dia di dunia itu. Nah, itu juga sama. Saya juga pernah bikin satu video menarik nih, agak sedikit mistis ya. Jadi munculnya, saya pernah bicara di kelas lainnya, munculnya misalnya itu hantu dalam konteks sosial di Indonesia itu adalah karena keadilan itu mesti ditegakkan. Ya, misalnya ada seorang ibu-ibu perempuan yang sedang hamil, kemudian tiba-tiba dibunuh, gitu kan ya, dibunuhnya apakah dibunuh langsung dengan senjata tajam, dengan tali, atau mungkin pakai santet lah atau apa gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang sedang hamil itu meninggal. Ya, maka kemudian muncul tuh ya legenda mitos atau mungkin juga sebuah supra science kalau Prof. Ahmad Tafsir mengatakan bahwasanya orang yang ibu yang meninggal itu kemudian dia bangun, dia hidup kembali menjadi apa tuh sundel bolong atau apa kemudian membalas orang yang membunuh dia. Kalau di film yang berdasarkan kisahnya itu kalau di Betawi itu ada Pocong Mumun tuh. Pocong Mumun itu kan dia kenapa seolah itu dia hidup kembali karena dia mati meninggal ya, meninggalnya itu adalah karena ditabrak itu sengaja gitu kan ya. Itu kan meninggal kemudian akhirnya dibangun kembali itu bener gitu ya. Tapi lepas dari itu bahwa itu adalah menunjukkan bahwa keadilan itu mesti ditegakkan ya, keadilan mesti ditegakkan, kebenaran mesti ditegakkan walaupun harus hidup kembali. Makanya ada istilah oh ini mati penasaran nih gitu kan ya. Itu ya. Jadi ini menjadi hal yang menarik ya. Kemudian jawabannya. Kemudian kalau kaitan dengan logika ini menarik nih. Jadi logika atau akal mana yang dimaksud? Kalau tadi contohnya ini biasanya memang dari orang-orang yang tidak suka dengan filsafat biasanya mengatakan karena laola.
lawala dinul aklun gitu ya. Seandainya agama itu akal, maka kemudian yang diusap itu khuf itu adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Tapi logika kita balikan bisa benar juga. Hadis lain mengatakan bahwa tanah itu adalah suci, mensucikan. Jadi ketika sandal kita, terompah kita, khuf kita itu istilahnya itu menginjak kotoran, kemudian menginjakkan lagi ke tanah yang lainnya itu menjadi suci, gitu ya. Jadi ada logika yang kemudian bisa dibalikkan logikanya karena memang tidak semua logika itu betul, gitu ya. Jadi tadi makanya mungkin ada prinsip yang disebut dengan relativisme itu dalam beberapa bagian betul. Kalau dalam hukum Islam itu di fikihnya, fikih itu ya ada yang benar, ada yang salah. Ada memang yang benar dua-duanya, gitu ya. Ada yang benar dua-duanya karena memang ini masalah khilafiyah, masalah fikih. Nah, seperti itu ya. Jadi konstruk rasio akal kita. Jadi saya ngomongnya akal itu di otak, padahal harusnya akal itu kalau Islam itu di sini, ya di kolom gitu ya. Saya mungkin lebih percaya akal itu di kolom, bukan di sini. Ini tuh hanya memproses saja. Ya, otak itu al-mukh itu memproses dari input yang ada pada diri manusia. Jadi ketika bicara tentang akal, maka kemudian akal mana yang menjadi dasar. Kemudian cara berpikir akal sendiri itu distimulus oleh faktor-faktor eksternal yang masuk ke dalam akal manusia. Ketika akal manusia itu kemudian dipengaruhi oleh pemikiran misalnya tadi itu sains dengan konsep positivismenya dengan ilmiahnya, ya maka kemudian yang muncul adalah oh, agama itu ya cuman doktrin, agama itu ya cuman mitos, agama itu ya cuman istilahnya itu ya udahlah, yang penting kita melaksanakan kewajiban aja udah cukup gitu ya. Nggak ada kaitan tuh ya, kaitan sains dengan agama. Nah, itu yang terjadi tadi di Western di mana agama itu ya orang nyebutnya malah jadi candu masyarakat gitu ya. Candu masyarakat. Nah, ini juga nanti agama itu kadang sifatnya itu sangat personal. Kenapa cari candu masyarakat ya? Satu sisi benar juga, misalnya kalau kita sedih, kita berdoa agama gitu ya. Kemudian ketika bahagia kita juga mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan gitu kan ya. Itu yang menurut teori Batu mengatakan ya candu agama. Tapi di sisi lain manusia secara personal experience itu memang memang perlu ketika kita misalnya sedih gitu kan ya. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi berduka, misalnya mungkin ada saudara kita, saudara, teman dekat atau orang dekat kita itu meninggal. Apa yang kita lakukan? Pasti sedih gitu ya. Nah, ketika sedih kita ngapain? Gitu ya. Kalau orang yang nggak percaya dengan agama, ya udah, bagaimana cara menghilangkan kesedihan? Mungkin minum khamar, minuman keras, atau narkoba, atau mungkin ke tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Nah, itu kalau agama ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diskusi tentang filsafat ini memang tidak ada habisnya. Fenomena yang terbaru yang saya sebutkan dengan istilah tadi ada stoikisme, kemudian juga etisisme gitu ya. Mereka percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Itu menarik ya. Kalau tadi tentang rasio, nanti kalau di klasik itu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah dengan konsep ilmu kalamnya. Dan itu sebenarnya juga memakan korban berdarah-darah dari para ulama yang cukup banyak gitu ya. Kalau sekarang itu lebih kepada ya udahlah Islam mah cuman agama ritual saja gitu ya. Nggak ada kaitan dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan budaya, nggak ada lah gitu ya. Nah, itu Aduh. juga terjadi ya. Kalangan dari sisi menyikapi rasional, rasional kalau saya lihat misalnya perkembangan di USA, di UK, di Eropa itu mereka Islam itu cenderung Islam rasional. Sementara di Western, di Timur itu biasanya Islam itu adalah bukan rasional tapi lebih kepada hati rasa spiritual itu lebih tepatnya. Ya, makanya di timur itu ya India, Cina termasuk Nusantara ini ya agama itu rasa spiritual. Makanya sholat saja misalnya sholatnya orang timur dengan orang barat itu walaupun gerakannya sama tapi terlihat itu dia berbeda ya. Puasanya juga sama, ibadah haji juga sama, beragamanya juga itu berbeda. Kenapa? Karena memang konstruk sosial dan juga konstruk dari akalnya itu dia berbeda. Nah, jadi bingung kan? Jadi mau milih yang mana gitu ya. Jadi memilih yang mana? Ya tadi kalau dalam metodologi studi Islam itu ada namanya interdisipliner.
gitu ya. Interdisipliner itu artinya melihat segala sesuatu itu dari berbagai perspektif atau holistik, ya, tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, misalnya ya sholat. Sholat perspektifnya agama itu ya kewajiban. Mungkin level lebih tinggi adalah kebutuhan, gitu ya. Tapi dari konteks kesehatan, oh bagus juga nih. Oh dari konteks kedisiplinan, oh bagus juga nih. Dari konteks sosial, bagus juga nih. Ya dari konteks psikologi, oh bagus juga. Ah itu ya. Jadi mempelajari Islam, menyikapi agama ini mestinya dari inter atau multidisipliner. Kalau inter berarti antar ya, tidak hanya kalau multi berarti banyak tuh. Jadi misalnya gini, saya melihat di sini ada Fahmi Ilyas, gitu ya. Kalau saya hanya melihat dari sisi Fahmi Ilyas ini adalah mahasiswa di STI Sirojul Falah, ya sangat sempit sekali gitu ya. Kalau kita batasi ya udahlah sebagai mahasiswa saja gitu. Mungkin di sini ada Nur Aida, ada Sauri, ada Mizan, ada Muhammad Syafi'i, ada Abdul Jabbar sebagai mahasiswa. Padahal kan mereka itu juga punya keluarga, mereka punya prinsip, mereka punya lingkungan yang nggak bisa gitu ya. Mungkin ya kalau kita waktunya kuliah ya kuliah gitu sebagai mahasiswa ada hak, ada kewajiban. Ya, tapi di sisi lain juga perspektifnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai tetangga, gitu ya, sebagai manusia yang memang membutuhkan kasih sayang, kebahagiaan, kebebasan, keadilan. Tapi kalau saya ngomong ini nggak adil nih, ya. Hmm. Nanti kita bicara tentang etika, estetika, termasuk epistemologi. Kemarin kita sudah bicara epistemologi ya, tapi mungkin saya nggak ngasih waktu banyak ya. Kalau kita ngasih waktu banyak nih untuk diskusi juga. Oke, any question Iya, lagi, Pak. Fahmi, please. Berarti Pak, filsafat itu ilmu yang apa ya, yang tidak baku ya Pak. Karena mungkin dasarnya kan riset dan penelitian, berarti kayak ilmu fikih bakal terus berkembang seiring perkembangan zaman gitu ya Pak. Kan kalau untuk ilmu seperti matematika gitu kan, itu kan baku ya, maksudnya menentukannya pasti. Kalau filsafat kayaknya nggak pasti ya Pak. Iya betul, sebenarnya bukan pasti atau tidak pasti. Makanya di dunia ini itu ada ilmu itu terbagi menjadi tiga. Ya, pertama tadi ya disebut saja ilmu pasti. Ilmu pasti itu adalah science. Ingat science, science ilmu pengetahuan itu dia kebenarannya itu pasti. Karena dia salah satunya adalah numbers, angka, standar itu. Ya, itu yang pertama tuh, yaitu adalah ilmu pasti. Ya, yang kedua ada ilmu sosial humaniora. Ya, ilmu sosial humaniora tadi yang disebutnya kebenarannya itu adalah kebenaran alamiah, di mana kebenaran itu bukan hanya satu. Ya, kebenaran itu bukan hanya satu, tetapi banyak masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi. Ya, nih. Ya, mohon maaf nih, mati-mati ininya. Oke, Fahmi. Jadi tadi ada minimal saya membaginya itu tiga ya. Pertama adalah kebenaran atau ilmu yang pasti itu adalah science atau ilmu pengetahuan. Ya, di mana kebenarannya itu terbukti pasti dengan adanya numbers, dengan adanya angka, dengan adanya standar. Bogor ke Jakarta misalnya ya 60 kilometer pasti itu. Tinggi badan saya 72 172 170 lah mungkin ya sentimeter itu pasti itu ya itu adalah sains. Yang kedua ada kebenaran atau ilmu sosial humaniora yang kebenarannya itu adalah alamiah ya yang dia dipengaruhi oleh politik, sosial, ekonomi, budaya, sosial masyarakat tertentu ya misalnya banyak sekali nih termasuk di situ orang barat itu memasukkan di situ agama ya agama sebagai ilmu sosial humaniora ada juga yang menurunkannya dari ilmu budaya gitu ya agama bagian dari budaya itu kebenaran yang sifatnya alamiah masing-masing budaya itu berbeda ya kumpul kebo misalnya gitu ya bukan kumpul sapi di barat itu ya Hmm. ya biasa gitu kan ya kalau dalam Islam ya beda. Oh, nanti itu kebenaran yang ketiga, yaitu kebenaran atau ilmu yang didasarkan kepada agama.
ya, kebenarannya adalah kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahiyah sendiri itu ada dua, ada yang sifatnya qot'i, yaitu yang secara teks dan juga ijma kesepakatan ulama itu sudah benar gitu ya. Ya kalau di Indonesia itu kita ngikutin MUI lah gitu ya, ngikutin MUI lah gitu ya. Nah itu yang qot'i. Sementara nanti ada, oh MUI juga ada yang zoni. Yang zoni itu adalah kebenaran yang sifatnya itu adalah interpretasi. Misalnya masalah fikih, ya, misalnya masalah-masalah furu'iyah. Nah, itu adalah kebenaran yang sifatnya istilahnya itu tadi furu'iyah itu apa ya cabang dan itu dipersilahkan memilih. Ya, makanya dalam Islam itu ada madhab empat gitu ya. Nah, itu tapi ada yang qot'i yang itu merupakan sudah menjadi kesepakatan. Nah, dari situ berarti kemudian bukan bicara tentang filsafat itu sesuatu yang tidak pasti, tidak ilmiah, tidak gitu ya, tetapi dia adalah rumpun dari ilmu, disiplin ilmu yang berbeda karena dasarnya itu bukan sebuah kepastian, tapi dasarnya itu adalah sebuah rasa. Ya, kalau di timur dan juga logika atau akal yang ada pada diri manusia, baik benar gitu ya, itu adalah rasa dan juga logika yang ada pada manusia. Tetapi tadi rasio atau logika manusia itu sering sekali memang dipengaruhi oleh konstruk sosial yang ada di lingkungannya. Ya, misalnya kalau di Indonesia itu misalnya gender misalnya perempuan misalnya gitu ya. Oh ya udah yang ngurusin rumah tangga semuanya perempuan, laki-laki mah kerja saja. Sebenarnya dalam Islam juga tidak hanya seperti itu gitu ya. Kemudian juga seolah itu perempuan itu lemah gitu misalnya gitu ya. Laki-laki itu tangguh gitu misalnya. Kemudian belum lagi tentang keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi, ke depan kita akan diskusi lebih banyak lagi terkait dengan kebenaran sains, ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah, kebenaran sosial humaniora yang sifatnya alamiah, dan juga kebenaran dari sisi agama, yaitu yang sifatnya adalah ilahiyah. Ya, dalam konteks filsafat tentu saja ya kita juga membedakan antara filsafat tadi Yunani yang memang sumber utamanya itu adalah akal ya, rasio, logika, logiknya, sementara filsafat dalam Islam itu adalah filsafat pemikiran yang didasarkan kepada syariat Islam tanpa mengesampingkan logika atau rasio. Kenapa? Karena dalam faktanya logika ataupun rasio itu juga diberikan tempat ruang oleh Islam. Dalam ayat sekali banyak sekali disebutkan la'allakum ta'kilun, la'allakum tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil absar, ulil albab, ulul aidi, ulil nuha, ulul azmi. Nah, itu semuanya banyak. Jika kemudian ya akhirnya adalah kita mesti belajar, belajar, dan belajar. Karena belajar sendiri itu adalah proses minal mahdi ilal lahdi yang akan terus berlanjut hingga kita meninggalkan alam semesta ini. Minimal kita meninggalkan legacy, ya warisan yang baik untuk diri kita, untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita, untuk masyarakat, dan juga untuk seluruh semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi kita beragama ini, Islam ini ya, ya alhamdulillah kita lagi dalam keadaan Islam, kita pelajari bahwasanya inna dina indallahil Islam, kemudian juga Islam itu selalu mengajak kebaikan, Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak mengajarkan apa istilahnya itu ketakutan, tidak mengajarkan keburukan, kerusakan, tidak pernah ya. Islam itu selalu mengajarkan kepada kebaikan, bahkan kita tidak boleh menakut-nakuti baik itu umat Islam lainnya ya, al muslimuna alal muslimin haramun alaikum damuhu wa maluhu wa irtuhu. Demikian juga dengan umat yang lainnya, umat non muslim gitu ya, kita harus hormati ya, kita harus mereka ya muliakan dalam artinya sesuai dengan hak-haknya yang ada di dalam Islam. Kita tidak boleh melukai mereka, kita tidak boleh apa apalagi sampai membunuh mereka, jelas tidak boleh gitu ya. Bahkan menyakiti mereka juga tidak boleh, memerangi mereka juga tidak boleh kalau mereka tidak memerangi kita gitu. Jadi keadilan itu di situ ya. Kalau kita lihat banyak bahwasannya perang yang terjadi pada zaman Nabi itu lebih kepada defensif kan ya, membela diri. Ya misalnya kita di jalan nih, tiba-tiba kemudian kita dicegat sama orang, kemudian kita mau dibunuh gitu ya, mau diserang gitu ya. Masa kita diem aja gitu ya? Atau mungkin kita tiba-tiba kita dipukul.
Ya masa kita, yaudah pukul saja nih pipi kanan, pipi kiri gitu kan ya. Ya nggak seperti itu. Kita kita dibunuh ya kita bela diri kita gitu ya. Ketika misalnya Indonesia itu diserang gitu ya kita harus menyerang baik itu fisik ataupun ekonomi gitu ya. Ya minimal tadi membela diri seperti itu ya. Jadi banyak sekali and we can discuss about our subject, our topic, and inshallah we will meet again on one